Saudara, di momen perayaan Natal dan jelang pergantian tahun, pemerintah bersiap dengan berbagai skenario. Harapannya semua dapat berbahagia, saling menghormati dan bertoleransi demi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengambil peran untuk mewujudkannya? Siang ini saya akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya, hari kemarin atau hari ini maksud saya, Harian Kompas itu menulis judul utama perayaan Natal perkuat kolaborasi warga. Saya yakin juga ya sudah menyimak tulisan dari Harian Kompas ini. Bagaimana memaknai kolaborasi ini dan apa yang kita dapat lakukan dari kolaborasi ini? Kolaborasi yang dimaksud adalah bagaimana kita saling menghormati bersama-sama dan melakukan sesuatu yang satu sama lain membutuhkannya. Ya. Yang itu dalam kategori muamalah. Muamalah adalah melakukan suatu usaha-usaha bersama yang tidak ada sekat-sekat agamanya apa. Ya. Nah, ketika demikian kita sudah sebagai umat Islam itu sudah mudah sekali. Karena sesungguhnya kita berbangsa, bernegara di Indonesia itu hanya nyontek apa yang Rasulullah mendirikan sebuah bangsa negara di Madinah. Yang ketika di Madinah itu ada agama Islam, ada Nasrani, ada Majusi, ada Yahudi, ada Majusi ya. Nah, itu semuanya diikat untuk bagaimana bisa bersatu dan mau bergotong royong dan mau membangun bersama-sama. Itu dengan ungkapan waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat membuat sebuah negara untuk bersama-sama, agama yang berbeda-beda itu bersama-sama, lahiqa bihim wajahada ma'hum, dan mau sepakat untuk saling membantu berjihad untuk kehidupan bersama-sama agar kita nyaman, enak semuanya. Wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Sebutannya adalah umat yang satu, bangsa yang satu. Bangsa yang satu. Nah, karena kita bangsa yang satu, maka ketika Bangser itu juga ikut menjaga, itu bukan karena alasannya tidak aman, tapi alasannya karena kita bersama-sama hidup agar nyaman, enak, kepenak itu. Ngobrol-ngobrol soal harmonisasi tadi ya. Banser ikut menjaga, ini juga salah satu bentuk harmonisasi. Nah, yang kita ingin jaga juga bahwa sebentar lagi ada tahun politik begitu, dan polarisasi itu di tahun-tahun politik sebelumnya sulit sekali untuk dihindari. Nah, menurut Kiai, bagaimana menghindari polarisasi dan momen apa yang harus kita wujudkan dalam peringatan Natal dan Tahun Baru kita sebagai umat Muslim dan juga mereka sebagai umat Nasrani? Yang terpenting bahwa bangsa ini nomor pertama adalah bangsa yang satu. Itu dulu. Ketika sudah meyakini bahwa ini kita adalah bangsa yang satu, yang diikat oleh kebersamaan, dan dulu diikat dengan negara watoniyah kebangsaan, kita sudah menyatu, sepakat dengan kesepakatan nasional, sudah diikat, maka dari sinilah kita tinggal bagaimana mengikuti aturan-aturan yang ada. Sebab yang disebut bisa harmonis, bisa enak, itu kalau tertib. Kata-kata tertib itu kalau kita semua ngikutin aturan. Nah, kalau kita sudah semua ngikutin aturan cara berbangsa, bertanah air di Indonesia, yakinlah bangsa ini akan damai, nyaman. Karena pada sesungguhnya bahwa ad-daulah ta'ni an-nidham. Wala ad-daulah ta'ni al-fawdo. Berbangsa ini, negara ini adalah aturan-aturan. Tidak ada aturan pasti carut-marut, kocar-kacir. Nah, untuk itu kita mau ngadepin Natal, mau ngadepin Tahun Baru, mau ngadepin tahun politik. Yang penting kita punya akhlak yang akhlak itu sesuai aturan-aturan di sini. Selesai itu, karena udah ada aturannya semua. Bikin hoax nggak boleh, ada undang-undangnya, undang-undang IT. Itu udah diatur. Kalau itu diatur aja ngikutin semua, bangsa ini akan enak. Dan kita bersyukur loh menjadi bangsa Indonesia yang sudah
modern semacam ini, yang sudah beradab semacam ini, civilized. Coba lihat negara-negara kita yang masih harus butuh bantuan tangan kita, yang negaranya sendiri aja perang dengan kaumnya sendiri di situ. Betul. Nah, bersyukur bangsa Indonesia bisa menjaga ini. Saya harapkan setelah bisa menjaga berbangsa ini juga, nomor 2, bagaimana bisa kita harmonis adalah harus ada semangat tasamuh. Semangat tasamuh itu memberi ruang. Memberi ruang. Kalau ada kurang-kurang sedikit dimaafkan. Ruang dialog, ruang diskusi. Memberi ruang inilah sesungguhnya untuk putaran-putaran kalau ada kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit antar kita sesama muslim dengan muslim ataupun muslim dengan non-muslim. Nah, ketika sudah ada ruangan ini, ruangan tasamuh, yang ada ya senyum, enak, kepenak gitu. Kurang-kurang dikit dimaafkan, lebih-lebih dikit juga dimaafkan. Jadikan Indonesia sebagai rumah besar. Rumah besar. Baik, Yai, yang kita juga singgung tadi, juga saya sempat singgung di Paruh Lain Kompas Siang, bahwa ini jadi momen perayaan Natal dan Tahun Baru setelah pengetatan aturan pandemi COVID-19 dilonggarkan begitu. Tapi kita harus sadari bahwa belum sepenuhnya pandemi COVID-19 ini berakhir dan masih ada hal-hal yang harus diwaspadai. Ada imbauan khusus untuk pasti karena sesungguhnya juga yang penyakit akan ada terus-menerus. Wabah akan ada terus-menerus. Kewajiban kita adalah menjaga itu. Kewajiban kita adalah menjauhkan dari wabah, menjauhkan dari penyakit. Usaha untuk menjauhkan dari wabah dan dari penyakit, itulah sesungguhnya kewajiban kita. Kita jangan mendekati madorot. Nah, untuk bagaimana madorot itu tidak sampai kena diri kita, kalau memang kita tidak harus salaman, maka ya jangan salaman dulu. Karena mungkin di situ interaksi manusia dengan manusia lain yang mungkin satu membawa virus dan lainnya bisa ketularan. Ataupun apa yang bisa menjaga kita namanya hifdzun nafas. Menjaga jiwa itu adalah sesuatu yang paling utama di ajaran kita umat beragama. Dan termasuk menjaga kesehatan. Itu adalah ajaran menjaga jiwa. Baik. Nah, saya percaya di libur Natal dan Tahun Baru ini juga bukan hanya umat Nasrani yang merayakan, tapi juga momen libur ini jadikan juga semua masyarakat Indonesia untuk saling berkunjung, begitu ya, berlibur. Ini yang harus diwaspadai. Kemarin Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengimbau agar pelaku industri wisata ini mempersiapkan diri sebaik-baiknya begitu. Karena libur tahun Natal dan Tahun Baru ini bukan hanya umat Nasrani, tapi semua masyarakat Indonesia juga ikut berlibur begitu. Ada imbauan khusus pada masyarakat Indonesia yang berlibur pada momen Natal dan Tahun Baru kali ini? Pada momen Natal, pada momen Tahun Baru, itu semua ungkapannya adalah happy, happy, happy. Happy New Year, Happy Christmas, happy, happy, happy. Pastikan happy ini menjadi happy yang benar. Happy yang benar-benar ketika kita di tempat rekreasi ya benar-benar happy. Pulang dari rekreasi juga benar-benar kita tetap happy. Maka juga ketika ada kerumunan yang crowded sekali ya menghindar. Agar kita itu juga ya pastilah setiap orang bahwa sesuatu yang mungkin kuat di orang itu belum tentu kuat di orang lain. Maka menjaga diri itu termasuk hifdzun nafas. Hifdzun nafas adalah a'dhamu mimma qasidis syariah. Menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang paling utama. Yang paling utama. Nah, untuk itu kita melaksanakan happy ini karena sesungguhnya betul memang bahwa kita harus menjaga maslahatul madiyah wa maslahatul ruhiyah. Jadi kemaslahatan materi yang mungkin kita sudah setahun kerja dapat materi banyak, kemudian juga mendapatkan maslahatul ruhiyah, yaitu kemaslahatan jiwa kita. Maka ketika kita ingin mendapatkan jiwa yang maslahah,
jiwa yang gembira, jiwa yang rasanya itu sudah kerja setahun penat, kemudian itu harus ada maslahahnya. Jangan sampai kembali dari liburan, kemudian sudah sampai ngutang-ngutang, nah gitu, kerja setahun habis ludes untuk pulang kampung ketika liburan. Ini juga yang harus sama-sama jangan dijaga. sampai yang itu dijaga semua. Belanja-belanja pun harus yang rasional. Kira-kira baiknya berapa sih untuk belanja. Begitu pula ketika kita bersama masyarakat, bahwa momen hari ini adalah momen kebersamaan. Semua bangsa Indonesia, momen kebersamaan. Itulah intinya. Nah, momen kebersamaan ini agar bisa dijaga bersama, tidak ada gangguan Kamtibmas, koordinasi juga harus saling dieratkan begitu antara satu sektor dengan satu sektor lainnya. Kita akan bahas nanti setelah jeda bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud. Tetaplah bersama kami. Kembali di Kompas Siang, masih bersama Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Marsudi Suhud. Kiai, tadi sebelum jeda saya singgung soal bagaimana menjaga harmonisasi di perayaan Natal dan Tahun Baru tanpa gangguan Kamtibmas. Nah, lintas sektoral juga sudah saling berkoordinasi, namun yang saya ingin tanyakan, di mana peran Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga harmonisasi dari gangguan Kamtibmas ini? Para kiai-kiai, para ustadz dari pusat sampai kampung-kampung, memang peran utamanya adalah membersamai masyarakat, bersama-sama mereka. Dan mereka tahu hak hukukul jiwar, hak-hak bertetangga. Jadi kita itu bagaimana, hak-hak berbangsa itu bagaimana, hak-hak keluarga itu bagaimana, hak-hak berteman itu bagaimana. Nah, yang demikian ini hari ini kita lagi menghormati perayaannya umat Nasrani, yaitu Natalan. Nah, seorang yang hidup berdampingan dengan tetangga saja untuk saling menghormati, untuk saling menjaganya. Dimulai dari yang paling kecil gitu. Begitu pula kiai-kiai ustadznya di kampung-kampung itu menjaga itu. Karena itulah kita batasnya dalam hal konteks bagaimana kita tasamuh itu adalah di perilaku kita sehari-hari. Nah, ketika perilaku kita sehari-hari itu disebut muamalah, maka dari situ saja sudah gampang dan enak, nyaman gitu, nyaman. Karena ketika kita ngurusi keberagaman yang berbeda-beda, termasuk bedanya agama, dalam konteks agama Islam itu sudah lakum dinukum waliyadin, sudah jelas sekali. Wis monggo, ayo kita yang penting hidup bareng-bareng dengan gembira. Nah, hidup gembira itu sesungguhnya mamin nafsin tardo bil qadari illa batat sa'idah. Kalau seseorang sudah ikhlas tahu saling menghormatinya itu kayak apa, menghormati kita dengan umat Islam, Islam dengan Islam, menghormati Islam dengan non-Islam, non-Islam menghormati dengan Islam, itu semuanya itu kalau sudah saling mengerti, paham, illa batat sa'idah, disitulah kegembiraan. Disitulah kenyamanan, disitulah happy terjadi. Tidak cukup hanya Happy New Year, Happy Christmas, tapi nyata happy-nya. Tapi begini, Yai, berbicara soal wakum dinukum waliyadin tadi, kita sama-sama berbahagia begitu. Tapi ada juga yang, mohon maaf, berpandangan begitu sebagai umat Muslim, emang kita boleh mengucapkan, memberi selamat. Nah, itu hukumnya bagaimana? Jadi tadi yang saya sebut, bahwa kita mengucapkan selamat yang memang ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, itu pendapat. Betul. Kita hargai pendapat itu. Bagi ulama-ulama yang banyak di Indonesia menyampaikan untuk selamat Natal itu boleh. Nah, yang demikian, ketika yang tidak boleh, yang menghormati yang boleh. Itu yang saja, boleh, sesimpel itu saja. Menghormati yang tidak boleh. Ya kalau tidak ingin mengatakan, ya nggak usah mengatakan. Tapi tetap dijaga harmonisasinya. Yang penting itu. Itunya. Tali persaudaraan. Dan tidak usah yang lain menuntut, ucapin dong saya. Nah, nggak usah begitu juga. Ketika yang boleh, ya ucapkan dengan yang baik. Selamat Natal, begitu. Ucapkan yang boleh. Nah,
Yang semacam ini sudah dari zaman dulu sampai sekarang, pikiran yang berbeda, kalau kita sikapi, itu akan menjadi bahwa perbedaan itu rahmah. Lah yang dicari rahmahnya, bukan perbedaannya. Ketika menyikapi perbedaan agar jadi rahmah, yang dicari rahmahnya. Rahmahnya itu kenyamanan hati antara satu pihak dengan pihak yang lain. Yang penting sudah nyaman, nggak usah diungkit-ungkit. Kalau ada tetangga, kok nggak ngucapkan selamat Natal kepada saya, tapi orangnya baik bertetangga, ya sudah. Yang penting baik, berhubungan baik. Kalau yang sudah biasa mengucapkan, ya ucapkan. Ada kaul-kaul ulama juga membolehkan. Yang penting kita happy-happy semua. Yang penting happy New Year menjadi happy beneran. Nah, yang ingin saya tekankan juga ini pada akhir tahun ada perayaan Natal dan Tahun Baru. Dan beberapa bulan setelahnya, setelah Tahun Baru ya kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri dan sebelumnya ada Ramadan juga. Ini tenggat waktu yang tidak terlalu jauh sebenarnya, tidak terlalu panjang begitu. Nah, merawat bagaimana kita ingin menjaga tahun-tahun politik ini agar tetap harmonis, peran MUI di tengah-tengah umat yang begitu besar di Indonesia, tidak hanya umat Islam begitu, seperti apa? Bahwa kita semua, ustadz baik yang di kota sampai yang desa-desa sampai RT, untungnya ini di Indonesia itu ada organisasi. Yang kumpul di MUI sekitar 77 organisasi lebih. Di luar negeri itu tidak ada. Di Arab lah rata-rata itu nggak punya organisasi kayak di Indonesia. Maka ketika ada konflik, susah tidak ada yang menengahi. Tidak ada yang nengahin. Nah, selain itu di Indonesia ada budaya kumpal-kumpul. Budaya kumpal-kumpul inilah yang sangat manjur untuk menangani persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah nanti ritual 2024 politik ini sudah biasa. Sekeluarga saja kadang sudah beda pilihannya, anak sama bapaknya bisa beda pilihannya, nggak berantem itu. Itulah negara yang mutamadin, itulah negara yang beradab, sudah bisa saling menghormati satu sama lain. Nah, untuk para kiai, para ustadz, mengajak mereka, anggap itu sebuah memang pilihan-pilihan. Pilihan nggak bisa dipaksakan. Anak sama bapak saja sudah berbeda. Nah, ketika pilihan berbeda, seperti makanan ini, banyak di meja, kita milih ini, masa ini harus marah? Nah, kita latih untuk itu. Dan kita terus-menerus bersama-sama bahwa bangsa ini harus dijaga, bangsa ini harus bersatu, beda pilihan makanan, itu memang sudah sunatullahnya begitu. Apalagi beda pilihan partai. Apalagi beda pilihan presiden. Mudah-mudahan tidak jadi sesuatu hal yang negatif. Karena itu saya juga sepakat tahun ini perayaan Natal dan Tahun Baru harus jadi momentum bersama begitu. Tidak hanya bagi umat Nasrani, bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk umat Muslim untuk saling menghormati, saling menjaga jelang tahun politik. Nah, pesan-pesan terakhir dari Kiai Marsudi Suhud untuk perayaan Natal dan Tahun Baru ini dalam konteks kebersamaan, dalam konteks harmonisasi. Silakan, Kiai. Sesuatu yang paling mahal adalah rukun. Bersatu, bersama-sama. Ini yang paling mahal. Maka Rasulullah pun menyampaikan, silaturahim bisa menambah rezeki. Itu artinya apa? Connectivity one and others. Bagaimana kita nyambung satu sama lain. Silaturahim tidak dibatasi oleh agama tertentu. Nyambung connect dengan siapa sih, nggak ada batasnya. Nah, ini masih kategori muamalah. Maka di mana Anda, baik itu di kampung yang kecil dengan tetangga, tetap silaturahim, tetap nyambung. Nanti ada ontran-ontran apapun sebesar apapun, kalau silaturahim ini terjaga dalam berbangsa, silaturahim pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya, rakyat dengan rakyatnya, tetangga dengan tetangganya, anak dengan bapaknya, connect jadi satu, syarat bisa jadi satu, connect adalah satu, tasamuh, memberi ruang. Kalau ada apa-apa, ada ruangan untuk diskusi, kalau ada masalah apa, ada ruangan untuk dialog.
kurang-kurang dikit dimaafkan, tambah-tambah dikit juga dimaafkan. Ya. Jadi jangan mencari persoalan-persoalan yang mungkin menjadi tambahnya persoalan. Nah, inilah ngadepin ritual 2024 tahun politik. Kalau berangkatnya dari sini, insya Allah bangsa kita akan kenyal. Seperti bola ditendang ke sana, ya bisa balik lagi. Iya, ya saya sepakat komunikasi jadi kunci penting untuk sama-sama menjaga demokrasi dan juga saling menghormati. Baik, terima kasih Pak Kiai Marsudi Suhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sangat menyejukkan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan saya sepakat tadi, Pak kata Kiai, kita harus happy-happy. Mau Natal, mau Tahun Baru, mau Lebaran, semua kita happy-happy. Karena Happy New Year, Happy Christmas, happy apa lagi. Baik, terima kasih Pak Kiai telah berbagi informasi dan hadir di studio Kompas TV siang hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.